Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini. Saya di sini ingin menjelaskan jurnal Analysis of a Government Implementation Toward Asahan Smart City. Yang pertama, alur dari penelitian. Faktor penghambat dalam implementasi kelembapan e-government, beberapa sistem belum terintegrasi karena kekurangan sumber daya manusia untuk menjalankan sistem, dan beberapa sistem teknologi informasi dan komunikasi belum dirasakan oleh hampir semua pihak, khususnya organisasi perangkat daerah di kecamatan dan desa. Yang kedua, keterkaitan. AMRI 2016, analisis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang terwujudnya Makassar sebagai Smart City. Keterkaitan ke jurnal ini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang terwujudnya Makassar sebagai Smart City. Yang kedua, ANISA 2017, usulan perencanaan Smart City Government, Smart Government, pemerintah daerah Kabupaten Mokomoco. Jurnal ini mendukung pelayanan publik yang terintegrasi dan transparan. Penerapan sistem smart government khususnya di Kabupaten Mokomoco masih terdapat kekurangan dalam bidang sumber daya manusia dan ketersediaan sarana prasarana penunjang. Yang ketiga, Badri M 2016. Jurnal ini mendukung pembangunan pendesaan yang cenderung top down dengan program pelayanan publik, pengelola sumber daya, penerapan teknologi tepat guna, serta pelindungan warga desa. Dan di sini Bitjolly BE, Rindengan YD, dan Crow SD 2017, analisis kesiapan kota cerdas. Jurnal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Manado telah memiliki tingkat kesiapan yang cukup siap untuk menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi menuju kota cerdas. Yang kelima ada Budoarjo M, dasar ilmu politik. Penelitian pada paper ini hanya untuk memperkuat statement. Dan selanjutnya, di sini ada juga keterkaitannya. Saya lanjut saja. Yang ketiga ada metode penelitian. Yang pertama, penelitian dengan metode deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, penggambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Yang kedua, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data primer berupa wawancara dan studi literatur yang digunakan untuk mendukung penelitian. Yang ketiga, data sekunder dikumpulkan secara tidak langsung melalui sumber tertulis, gambar, atau sumber media lainnya, serta dokumen ilmiah yang relevan, dan observasi adalah pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang berkaitan dengan penelitian. Yang keempat ada hasil dan diskusi. Yang pertama, implementasi e-government oleh pemerintah Kabupaten Asahan infrastruktur informasi. Dalam perkembangan teknologi informasi saat ini, hampir semua kalangan, khususnya pemerintah daerah, telah memiliki website resmi pemerintah sendiri, dan pelayanan publik pemerintah Kabupaten Asahan merupakan salah satu kabupaten yang telah menerapkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi e-government sebagai salah satu upaya untuk mendukung kualitas dan kreativitas pemerintah Asahan. Yang kedua, tingkat konektivitas dan pemanfaatan TI. Sejauh mana pemerintah memanfaatkan teknologi dalam membantu setiap kegiatan pemerintahan, dan hal ini menunjukkan kesiapan pemerintah sekaligus tolak ukur kesiapan pemerintah dalam mengimplementasi konsep government. Tingkat konektivitas dan perkembangan penggunaan teknologi di lingkungan pemerintah Asahan saat ini masih dikatakan juga karena berdasarkan konektivitas terhadap aplikasi e-government yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Asahan sebagian, yaitu 53 diantaranya hanya menunjukkan informasi halaman utama dan belum dapat memberikan informasi lebih detail. Selanjutnya, aspek kelembagaan implementasi e-government struktur organisasi. Komitmen tersebut terkait dengan pengambilan kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Asahan dalam rangka mencapai visi dan misi, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas atau smart city.
Perlu juga diberikan motivasi dan unsur role model oleh pemimpin dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi di setiap pemerintah khususnya di Kabupaten Asahan. Dan selanjutnya ada perangkat hukum. Perangkat hukum yang kuat untuk mengatur dan melindungi hak cipta sehingga akan tercipta mekanisme dan sanksi e-government yang baik dan kondusif terhadap pelanggaran yang dilakukan terkait pelaksanaan e-government. Perangkat hukum yang digunakan dapat berupa peraturan, keputusan, petunjuk, dan lain-lain yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai kegiatan seperti penyelenggaraan e-government di instansi pemerintah. Selanjutnya, ketersediaan sumber daya manusia. Ketersediaan aparatur sumber daya manusia di Kabupaten Asahan masih sangat minim karena sebagian besar instansi kecuali Dinas Umum hanya memiliki 1-2 orang yang dapat menangani sistem dan jaringan komputerisasi. Misalnya pada sistem e-planning Bapeda Kabupaten Asahan hanya ditangani langsung oleh 2 orang staf 64 dan sistem penerapan JDIH di Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan hanya ditangani oleh 1 orang saja. Dan selanjutnya aspek yang menghambat e-government, keterbatasan anggaran yang direncanakan atau diusulkan untuk pengembangan kompetensi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Asahan. Anggaran yang diberikan oleh 72 pemerintah dinas kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sekitar 10 miliar, di mana realisasi yang dilakukan oleh dinas lebih kepada pengembangan dan peningkatan sistem dan aplikasi jaringan. Dalam mewujudkan hal tersebut dalam lembaga pemerintahan, maka pemerintah harus dapat melakukan berbagai hal untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Asahan saat ini telah menyelenggarakan pelayanan berbasis teknologi informasi di lingkungan pemerintahannya dalam bentuk e-government. Dalam proses organisasi lembaga pemerintahan harus membagi dirinya menjadi departemen dan divisi berdasarkan kebutuhan fungsional sehingga menjadi Kingmaker 80 pemerintah profesional. Pemerintah yang profesional adalah pemerintahan yang mampu dan kuat dalam pengambilan keputusan, terutama dalam pembangunan sistem informasi yang utuh, yang memudahkan manajemen untuk mengambil keputusan. Namun muncul permasalahan di mana integrasi data yang terkumpul yang juga merupakan data dari masing-masing perangkat daerah yang terkadang berupa duplikasi data membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan layanan tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya sistem data yang terintegrasi dari masing-masing perangkat daerah mana data sentral, sehingga masyarakat cukup menyediakan satu data saja untuk membuka seluruh proses pelayanan. Yang kelima, kesimpulan. Situasi implementasi manajemen Kabupaten Asahan dapat dikatakan cukup baik meskipun beberapa tugas perlu dibenahi dan ditingkatkan, seperti anggaran khusus untuk mendirikan pusat komando sebagai dasar dari keseluruhan sistem untuk menyimpan semua komponen government itu sendiri, serta pengembangan aplikasi yang friendly user, artinya aplikasi yang dikembangkan tidak akan menyulitkan pihak manapun dan dalam mengakses, serta kondisi konektivitas di seluruh OPD dan kantor kecamatan perlu ditingkatkan sedemikian rupa atau cara lain, karena para peneliti menemukan bahwa beberapa sistem OPD tidak dapat dibuka dan memerlukan beberapa langkah keamanan untuk masuk. Itulah hal-hal yang membuat masyarakat sulit mengakses e-government di Kabupaten Asahan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.